warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Pertiwi dari kelompok KKN 068 Adigama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemodelan matematika terhadap COVID-19. Nah, rumus yang akan saya gunakan di sini adalah pemodelan SIR atau menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemodelan SIR. Jadi pemodelan SIR ini adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit dan pertama kali ditemukan oleh Kermark dan Hendrik pada tahun 1927. Nah, dan pertama kali juga digunakan untuk melihat dinamika penyebaran penyakit akibat penyebaran penyakit menular. Tanpa berlama-lama, mari kita cek model SIR terhadap COVID-19. Oke, untuk awal pembahasan model SIR ini, kita membahas tentang kompartemen. Nah, pada model SIR ini terdapat atau terdiri dari 3 kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen S, yang kedua adalah kompartemen I, dan yang ketiga adalah kompartemen R, di mana SIR ini yang disebut kompartemen. Jadi SIR ini disebut dengan kompartemen. Nah, untuk kompartemen pertama yaitu kompartemen S atau susceptible. Nah, susceptible ini atau kompartemen S ini adalah orang-orang yang rentan terkena penyakit. Siapa aja sih orang-orang yang rentan terkena penyakit itu? Nah, orang-orang yang rentan terkena penyakit itu termasuk kita nih, termasuk saya, Anda, dan seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat dunia, ini adalah orang-orang yang rentan terkena penyakit, maka disebut dengan S, susceptible. Nah, yang kedua adalah kompartemen I, atau infected. Nah, kompartemen ini adalah orang-orang yang sudah terkena penyakit atau sudah terinfeksi penyakit. Itu adalah kompartemen I. Nah, yang terakhir adalah kompartemen R, di mana kompartemen R ini atau recovered ini adalah orang-orang yang sudah sembuh dari penyakitnya. Kalau ada pertanyaan apakah yang sudah sembuh itu bisa kembali lagi terkena penyakit? Nah, di sini tergantung asumsi yang kita gunakan. Nah, asumsi yang saya gunakan pada saat ini adalah asumsi ketika orang yang sudah sembuh itu tidak akan terkena atau terinfeksi virus lagi. Nah, ini adalah model sederhana, salah satu model SIR sederhana yang saya gunakan karena kematian alami atau kelainan alami ini kita anggap tidak berpengaruh bagi model SIR ini. Jadi, saya menggunakan model yang sangat sederhana untuk bisa menggambarkan atau memodelkan COVID terhadap rumus matematika yang saya gunakan ini. Nah, sebenarnya model SIR ini tergantung pada penyakitnya masing-masing, pada penyakit yang mewabah saat ini. Nah, kebetulan saat ini penyakit yang sedang mewabah ini adalah penyakit atau virus COVID, maka model SIR ini kita tujukan untuk COVID-19. Nah, gitu. Selain ada kompartemen, ternyata pada SIR model ini ada juga yang namanya parameter. Nah, di sini saya menggunakan parameter alfa dan parameter beta. Nah, pada parameter alfa ini adalah laju antara S ke I, sedangkan untuk parameter beta ini adalah laju antara I ke R. Jadi parameter itu adalah laju dari S ke I atau I ke R, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tentang SIR model. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa SIR model ini ditemukan oleh Kermark dan Hendrik pada tahun 1927. Model SIR ini merupakan deskripsi matematis yang paling sederhana dalam penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi, yang membagi populasi N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu atau fungsi T. Nah, seperti yang saya juga jelaskan tadi di awal bahwa kompartemen pada model SIR ini ada 3 kompartemen. Yang pertama adalah kompartemen S atau susceptible, ini merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Nah, siapa aja sih yang rentan terkena penyakit menular itu? Ya kita semua manusia yang ada di muka bumi ini merupakan orang-orang yang rentan terkena penyakit menular. Oke, selanjutnya adalah kompartemen I atau infected.
Nah, I ini merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Jadi yang sudah terinfeksi atau sudah mengidap penyakit yang sedang mewabah saat ini. Yang terakhir adalah kompartemen R atau recovered. Nah, R ini merupakan kelas populasi yang telah sehat atau telah dinyatakan sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Nah, R ini saya asumsikan tidak bisa kembali ke S. Jadi orang yang sembuh ini tidak bisa kembali kepada orang yang rentan. Jadi untuk asumsi selanjutnya yaitu masing-masing kompartemen baik individu yang sedang sehat maupun individu yang sedang sakit mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Jadi untuk kelahiran sama kematian alami ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap rumus yang saya gunakan. Kenapa? Karena rumus yang saya gunakan ini adalah rumus yang paling sederhana untuk bisa memodelkan COVID terhadap matematika. Seperti itu. Nah, selanjutnya parameter alfa ini adalah laju penyebaran penyakit dan parameter beta adalah laju kesembuhan dari individu yang sedang terjangkit penyakit itu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang model matematis terhadap SIR model dengan parameter alfa dan dengan parameter beta yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Adapun model matematikanya dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama ada ds per dt sama dengan min alfa S kali I. Nah, ds per dt ini bisa disebut dengan laju perubahan S terhadap waktu. Jadi ds per dt ini adalah laju perubahan S terhadap waktu. Sama dengan min alfa S kali I. Nah, saya sudah menjelaskan juga tadi di awal bahwa saya mengasumsikan alfa ini sebagai laju penyebaran penyakit. Sedangkan saya mengasumsikan beta sebagai laju kesembuhan dari suatu penyakit. Nah, untuk penjelasan ds per dt atau laju perubahan S terhadap waktu ini, di mana orang-orang yang rentan semakin turun seiring dengan kontak antara orang-orang yang terinfeksi. Jadi gampangannya gini nih pada laju S ini. Orang-orang yang rentan atau orang-orang yang belum terinfeksi, ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang terinfeksi, maka orang-orang yang rentan ini atau orang-orang yang belum terinfeksi ini akan terinfeksi juga. Jadi ketika ada interaksi nih antara orang yang sehat-sehat aja berinteraksi dengan orang yang sudah terinfeksi, maka otomatis orang yang sehat-sehat aja ini akan ikutan terinfeksi. Seperti itu untuk penjelasan yang ds per dt. Nah, sekarang lanjut ke penjelasan kedua, yaitu tentang di per dt atau laju perubahan I terhadap waktu, sama dengan alfa S kali I min beta kali I, di mana alfa S kali I ini adalah orang-orang yang rentan semakin turun seiring dengan kontak antara orang-orang yang terinfeksi. Seperti yang saya jelaskan barusan bahwa orang-orang yang rentan atau orang-orang yang belum terinfeksi ketika dia berinteraksi dengan orang yang sudah terinfeksi, maka akan terinfeksi juga. Namun di sini ada beta kali I, di mana beta ini adalah parameter kesembuhan. Saya asumsikan beta ini sebagai laju kesembuhan dari suatu penyakit. Nah, di mana di sini sudah mulai ada yang sembuh dari orang-orang yang terinfeksi. Jadi pada laju I ini, pada laju infected ini, ada orang yang terinfeksi, ada juga orang yang sudah sembuh dari infeksi itu sendiri. Nah, kayak gitu. Yang ketiga, tentang dr per dt sama dengan beta kali I, atau laju perubahan R terhadap waktu sama dengan beta kali I. Nah, di mana pada laju ini, pada laju R ini merupakan jumlah orang yang sembuh. Jadi jumlah orang yang sembuh aja nih tanpa adanya orang-orang yang terinfeksi. Jadi dari kompartemen-kompartemen di atas, kompartemen S, kompartemen I, dan kompartemen R, ini adalah kompartemen-kompartemen yang terdiri dari orang-orang yang terinfeksi dan orang-orang yang sembuh. Pada saat dia di laju S, pada laju perubahan S, maka pasti
ada orang yang terinfeksi. Ketika dia ada laju di perubahan I, maka ada orang yang terinfeksi dan ada orang yang sudah sembuh. Maka pada kelajuan R yang ketiga, di mana banyak orang atau ada beberapa orang yang sudah dinyatakan sembuh dari infeksi virus atau penyakit yang sedang mewabah itu. Selanjutnya, saya mengasumsikan bahwa N ini adalah jumlah dari S ditambah I ditambah R. Saya mengasumsikan banyaknya individu yang terkontaminasi atau individu yang sakit. Ini adalah N sama dengan S ditambah I ditambah R, di mana untuk alfa dan beta atau untuk parameter alfa dan beta ini adalah lebih dari 0. Seperti itu. Kita ke simulasi kasus, terkhusus buat kasus yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 terdeteksi pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 menginfeksi sebanyak 2 orang dengan initial condition atau I0-nya sama dengan 2. Data keseluruhan populasi diambil dari sampel penduduk DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sekitar 11.063.324 jiwa. Pada saat awal terdeteksi, kondisi R0-nya sama dengan 0. Karena masih awal-awal terdeteksi, orang yang sembuh belum ada, berarti sama dengan 0. Sehingga populasi yang rentan atau susceptible-nya dalam waktu mendatang adalah sebesar 11.063.322 jiwa. Berkurang 2 karena yang terinfeksi masih 2 nih. Masih 2 yang terinfeksi, maka dari jumlah keseluruhan penduduk DKI Jakarta dikurang 2 orang menjadi 11.063.322 jiwa, sehingga S0-nya sama dengan 11.063.322 jiwa. Karena kasus ini diduga serupa dengan SARS, maka digunakan nilai transmisi penyakit dengan parameter alfa sama dengan 0,65 dan berdasarkan WHO, masa inkubasi virus sekitar 2-24 hari. Maka kita asumsikan bahwa betanya sama dengan 0,2. Oke, lanjut. Dalam model SIR ini, individu yang baru terinfeksi diperkirakan akan menginfeksi orang lain pada tingkat beta selama periode infeksi yaitu 1 per gamma. Maka didapat rumus R0 sama dengan alfa per beta. Nah, berdasarkan nilai R0 diperoleh hasil dengan alfa sama dengan 0,65 dan beta sama dengan 0,2. Maka R0 sama dengan 0,65 per 0,2 sama dengan 3,25. Artinya, untuk setiap 1 orang akan menginfeksi kurang lebih sekitar 3-4 orang. Nah, informasi ini saya dapatkan dari website yaitu www.worldometers.info.coronavirus sebagai salah satu acuan utama untuk update COVID-19. Oke, yang terakhir adalah grafik yang dibentuk oleh SIR model terhadap COVID-19. Nah, di situ sudah ada 3 grafik. Yang pertama adalah grafik yang berwarna biru, yang kedua adalah grafik yang berwarna merah, dan yang ketiga adalah grafik yang berwarna hijau. Untuk yang pertama, grafik yang berwarna biru. Nah, grafik yang berwarna biru ini diasumsikan sebagai susceptible atau orang-orang yang masih rentan atau orang-orang yang belum terinfeksi oleh virus ini. Nah, grafik ini diasumsikan sebagai susceptible di mana orang-orang yang rentan masih menempati posisi grafik tertinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, grafik akan semakin menurun disebabkan karena adanya interaksi antara susceptible dengan infected. Nah, untuk grafik yang kedua, ini adalah grafik yang berwarna merah. Grafik ini diasumsikan sebagai grafik infected atau untuk orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Nah, untuk grafik yang berwarna merah ini berbanding terbalik dengan grafik yang berwarna biru. Karena orang yang terinfeksi akan mencapai titik puncak tertinggi
ketika banyak berinteraksi dengan susceptible. Dan yang terakhir adalah grafik yang berwarna hijau. Nah, grafik yang berwarna hijau ini sendiri diasumsikan sebagai recovered atau orang-orang yang dinyatakan sembuh oleh COVID-19 ini. Nah, untuk grafik yang berwarna hijau sendiri ini, semakin lama akan semakin naik karena orang-orang yang terinfeksi akan semakin banyak yang sembuh.